Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Pada suatu hari yang cerah ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai, ia tiba-tiba menjumpai ada kerumunan orang. Ia pun merasa penasaran dan kemudian bertanya kepada seseorang di sana, "Sedang ada apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Sedang ada pertunjukan seekor gajah ajaib," jawab orang itu. "Ajaib bagaimana maksudmu?" tanya Abu Nawas kembali. Gajah itu mengerti bahasa manusia, dan ia tidak mau tunduk kepada orang lain kecuali pemiliknya, jawab orang itu. Abu Nawas semakin penasaran dan segera menuju ke kerumunan untuk menyaksikan pertunjukan. Sesampai di kerumunan, ia melihat sang pemilik gajah ajaib dengan bangga menawarkan kepada penonton akan memberikan hadiah yang besar seandainya mereka dapat menundukkan gajah tersebut agar mau menurut dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba melakukan berbagai cara agar gajah itu mau menganggukkan kepalanya. Namun belum ada satupun yang berhasil menundukkan gajah ajaib itu. Keadaan tersebut semakin membuat Abu Nawas penasaran, dan ia pun tertarik ingin menguji seberapa gigihnya gajah tersebut tunduk hanya pada pemiliknya sehingga ia tidak mau menuruti orang lain. Abu Nawas kemudian maju mencoba menundukkan gajah itu. Ia berbicara pada gajah tersebut, "Tahukah engkau siapa diriku?" Gajah itu menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada diriku?" Gajah itu tetap menggelengkan kepalanya. "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu mulai ragu dan Abu Nawas kembali bertanya, "Jika engkau tidak takut kepada tuanmu, maka aku akan melaporkan kepada tuanmu," desak Abu Nawas. Mendengar ancaman Abu Nawas dengan spontan kemudian gajah itu langsung menganggukkan kepalanya. Gajah tersebut tidak teringat akan perintah tuannya untuk tidak menurut kepada orang lain. Penonton bersorak ria melihat keberhasilan Abu Nawas menundukkan gajah yang katanya ajaib itu, dan dengan berat hati bercampur malu, pemilik gajah itu menyerahkan hadiah yang dijanjikan kepada Abu Nawas. Pemilik gajah sangat marah, dan kemudian memukul gajah tersebut. Pada beberapa hari berikutnya pemilik gajah kembali mengadakan pertunjukan dengan maksud membalas rasa malu sebelumnya. Tapi kali ini dengan gaya yang berbeda, di mana penantang harus mampu menundukkan gajah itu agar mau menganggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba dengan berbagai cara termasuk cara yang digunakan Abu Nawas sebelumnya. Tetapi gajah itu tetap tidak mau tunduk dan menggelengkan kepalanya, karena sangat takut pada ancaman tuannya. Tibalah giliran Abu Nawas untuk maju dan kembali melemparkan pertanyaan kepada gajah tersebut. "Tahukah engkau siapa diriku?" tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. "Takutkah engkau kepadaku?" Gajah itu tetap mengangguk. "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu masih mengangguk. "Tahukah engkau gunanya balsam ini?" tanya Abu Nawas seraya mengeluarkan bungkusan kecil yang berisi balsam dari sakunya. Namun gajah itu tetap mengangguk. Abu Nawas kembali bertanya, "Apa boleh balsam ini kugosokkan pada selangkanganmu?" Gajah itu mengangguk. Abu Nawas kemudian menggosokkan balsam selangkangan gajah. Gajah tersebut merasa sangat kepanasan. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lagi dari sakunya bungkusan balsam. Kali ini lebih besar dan dia kembali bertanya kepada gajah tersebut, "Apakah boleh aku menghabiskan balsam ini untuk kugosokkan pada selangkanganmu?" tanya Abu Nawas. Gajah itu sangat ketakutan dan lupa akan ancaman tuannya. Dengan spontan kemudian gajah itu langsung menggelengkan kepalanya. Untuk kesekian kalinya Abu Nawas dapat menundukkan gajah itu dan kembali pulang dengan membawa hadiahnya. Pada suatu ketika Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajukan dua pertanyaan kepada para menterinya. Tapi tidak ada satupun dari mereka dapat memberikan jawaban yang dapat memuaskan Baginda. Sedang Baginda Raja sangat menginginkan jawaban yang tepat terhadap pertanyaannya.
Para penasehat kerajaan akhirnya menyarankan Baginda Raja menghadirkan Abu Nawas ke istana dan bertanya kepadanya. Baginda Raja kemudian memerintahkan pesuruh istana untuk menjemput Abu Nawas. Ia pun tiba dan menghadap Baginda. Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini aku susah tidur karena dibayang-bayangi oleh keingintahuanku menyingkap dua rahasia alam. Mohon ampun Baginda, apa sebenarnya keingintahuan Baginda itu? Bolehkah Baginda memberitahukannya kepada hamba?" Tanya Abu Nawas. Pertama, di manakah sebenarnya letak batas jagat raya ciptaan Allah? Baginda mulai mengutarakan pertanyaannya. Abu Nawas menjawab, "Di dalam pikiran, wahai Baginda, Baginda yang mulia, sesungguhnya ketidakterbatasan itu ada karena keterbatasan, dan keterbatasan itu ada di dalam pikiran manusia. Oleh sebab itu, kita tidak akan mengetahui di mana letak batas jagat raya ciptaan Allah. Karena sesuatu dengan keterbatasan tidak dapat melampaui ketidakterbatasan." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja merasa puas dan kembali mengajukan pertanyaan kedua. "Wahai Abu Nawas, manakah jumlahnya yang lebih banyak antara ikan-ikan di laut dengan bintang-bintang di langit?" Tanya Baginda. "Lebih banyak ikan-ikan di laut ya Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa alasannya engkau mengatakan begitu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda kembali. Abu Nawas kemudian menjawab, "Mohon maaf Baginda yang mulia, bukankah setiap hari kita menangkap ikan di laut bahkan dalam jumlah yang sangat besar? Tapi ikan-ikan itu tetap saja tidak berkurang. Sedang bintang-bintang di langit juga berjumlah banyak, tapi kita tidak pernah melihatnya rontok dan tetap pada tempatnya." Maka dengan telah terjawabnya kedua pertanyaan Baginda Raja itu, hilanglah rasa penasarannya. Abu Nawas kemudian diberikan hadiah atas jasanya. Pada suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana dengan tersenyum, Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit. Tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin. Mohon ampun Baginda, apa yang sudi kiranya yang dapat hamba bantu?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda lalu menjawab, "Aku menginginkan agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan, karena ia telah berani menggangguku. Dan aku memberimu waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku," kata Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah Baginda Raja. Namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana ia bisa menangkap angin untuk dipenjarakan, sedang angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan Baginda, tiada henti-hentinya menjebak dirinya. Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Ia terus berpikir mencari jalan keluar walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil. Karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah 2 hari berjalan sejak perintah Baginda, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga hari ketiga ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri menerima hukuman Baginda. Tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira segera berlari pulang ke rumah mempersiapkan semua keperluan untuk menghadap sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju istana untuk menghadap. Di sana Baginda Raja telah menunggu ingin melihat hasil kerjanya. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas,
Sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin? Sudah Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Coba perlihatkan, aku sangat ingin melihat hasil kerjamu, kata Baginda. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. Setelah menerima botol tersebut, Baginda kemudian bertanya pada Abu Nawas, "Di mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam sini," berkata Abu Nawas. "Ampun Yang Mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Tetapi jika tuanku Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol itu." Tanpa berpikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada ketakutan kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja, tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba dan ketika ia hendak keluar maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol. Agar ia tidak melarikan diri maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda tidak jadi memarahi dan menghukumnya meski beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas. Karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira karena ia lelah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja. Kecerdikan Abu Nawas memang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan ketika Raja Harun al-Rasyid menghadapi masalah, tidak segan-segan Abu Nawas dipanggil sebagai salah seorang kepercayaannya yang paling bisa diandalkan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Suatu hari, di negeri Baghdad, digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun al-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun sang penguasa berdiri dan berpidato di depan rakyatnya. "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita akan mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya," seru Baginda kepada rakyatnya. Mendengar pidato sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tidak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sipolan. "Hai Sipolan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda. "2 tahun Baginda," jawab Polan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda lagi. "1 tahun Baginda," jawab Polan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah tahun sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda. Selanjutnya, dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu Ali?" tanya Baginda. Dengan wajah sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan akan Abu Nawas. Akhirnya, dipanggillah Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya.
Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu, bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" Jelas Baginda Raja. Mendengar penuturan Baginda, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir, apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Baginda pun akhirnya memberikan waktu sehari semalam saja untuk Abu Nawas, tidak boleh lebih. Jadi, besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun, selang beberapa waktu, terlintaslah sebuah solusi di benaknya akan permasalahan tersebut. Ia pun dapat tidur nyenyak. Setelah itu pada pagi harinya, Abu Nawas pun pergi menghadap raja setelah berpamitan pada istrinya. Sesampai di istana, ia langsung menghadap Baginda dan berkata, "Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah si Ali." "Baginda, begini Baginda, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari, lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula, lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara, begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu," jelas Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja tersenyum. "Engkau memang pandai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan aku beri hadiah uang 100 dirham, ujar Baginda. Pada suatu malam sang raja sangat murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu sedang mabuk-mabukan dan tertangkap basah oleh Baginda Raja. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Baginda. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka menunduk tidak berani menatap mata Baginda karena merasa bersalah. "Dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu?" tanya Baginda. Para pengawal terdiam tidak berani menjawab, hingga pada akhirnya Baginda mengancam akan memberikan hukuman berat. Barulah salah satu dari mereka mengakuinya. Akan tetapi untuk lolos dari hukuman Baginda, mereka terpaksa berbohong dan melibatkan Abu Nawas dalam masalah tersebut, karena berpikir jika Abu Nawas pasti bisa membantu mereka lolos dari hukuman sang Raja Harun al-Rasyid. "Ampun Baginda, Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu kepada kami, dan ia juga yang mengajari kami mabuk-mabukan," kata salah seorang pengawal. Meski sangat terkejut, Baginda tidak percaya begitu saja jika Abu Nawas sampai bisa mengajak orang lain melakukan perbuatan buruk seperti itu. Baginda tahu jika itu adalah akal-akalan para pengawalnya saja untuk bisa lolos dari hukuman. Tetapi sebagai seorang yang bijak dalam mengambil keputusan, Baginda tidak memiliki alasan untuk menolak pengakuan para mengawal sebelum mereka dapat membuktikannya. Keesokan harinya berangkatlah beberapa pengawal kerajaan yang mabuk semalam ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksud kedatangannya, menceritakan jika mereka sudah melibatkan Abu Nawas dalam masalah mereka. "Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakan semua ini atas perintahku," kata pemimpin pengawal itu. "Tunggu dulu, dengan minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap pengawal itu membuat kesepakatan dengan Abu Nawas. "Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk meyakinkan raja," jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima kesepakatan tersebut. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah,
ia menghadap Baginda Raja Harun. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu?" tanya Baginda Raja. "Ini susu Baginda, rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas dengan gugup. "Oh ya, bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Bukankah susu berwarna putih bersih?" kata Baginda keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih." Saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu-sipu malu, dan menjadi merah merona, jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun dengan menyebutnya seorang rupawan. Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda kemudian tertawa meninggalkan Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak dan Abu Nawas tidak bersalah. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, Baginda tidak memberikan hukuman kepada Abu Nawas dan juga para pengawal. "Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda," titah sang raja pada para pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah sejumlah dinar dari para pengawal sesuai kesepakatan, karena telah berhasil melaksanakan tugasnya. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu, dipanggillah Abu Nawas sebagai penasehat yang cerdas memiliki segudang cara dalam menyelesaikan masalah. "Akhir-akhir ini aku sangat gelisah. Terjadi kekacauan di sana-sini, sepertinya ada orang kepercayaanku yang hendak mencoba menghancurkan kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku?" tanya Baginda kepada Abu Nawas. "Ampun beribu ampun Baginda, apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu?" tanya Abu Nawas. "Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku," pinta Baginda Raja. "Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya setelah Baginda memberinya waktu sehari. Setiba di rumah, Abu Nawas mulai berpikir keras mencari cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Baginda. Malam pun semakin larut, tidak sadar ia pun tertidur lelap karena kelelahan berpikir seharian. Keesokan harinya ketika hendak menunaikan salat subuh, tanpa sengaja ia menemukan sehelai sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan sebuah cara jitu untuk masalah Baginda. Setelah siap menunaikan salat, di pagi buta Abu Nawas langsung bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Baginda Raja dengan membawa serta sorban yang sudah bau tadi. Abu Nawas pun menceritakan ide yang baru saja ia temukan. Ide tersebut adalah memanfaatkan sorban yang sudah dibawa serta ia meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah telah memiliki sorban sakti. Baginda Raja pun setuju dan melakukan yang diminta Abu Nawas. Maka dibuatlah rencana untuk mengumpulkan seluruh menterinya. Semua menteri berkumpul di pendapa istana sesuai perintah Raja. Di hadapan para menteri itu, Baginda Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Sedang salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Lalu Baginda pun berseru, "Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini," seru Raja. "Bagaimana caranya wahai Baginda?"
Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan damai, abadi, sentosa. Namun, apabila bau yang tercium busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh. Jelas Baginda. Baginda pun memasuki sebuah ruangan, di mana para menteri akan bergiliran satu persatu dipanggil ke ruangan Baginda untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah kembali para menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya raja. Sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan damai abadi, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorab sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar penyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang selama ini telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk dihukum berat, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua dan ketiga pun mulai kalang kabut kebakaran jenggot. Spontan saja mereka saling menyalahkan. Baginda pun tidak ambil pusing dengan memerintahkan pengawal menangkap dahulu mereka bertiga. Setelah diselidiki secara mendalam, maka terbuktilah mereka bertiga bersekongkol untuk menyingkirkan Baginda Raja. Para menteri pengkhianat itu pun segera dijebloskan ke penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun al-Rasyid memberikan hadiah dan memuji kesetiaan yang telah diberikan oleh mereka. Begitu juga dengan Abu Nawas. Suatu masa hidup seorang laki-laki yang punya sifat kikir, pelit, mempunyai sebuah rumah yang cukup besar. Di dalam rumah itu, dia tinggal bersama seorang istri dan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Laki-laki ini merasa rumahnya sudah sangat sempit dengan keberadaannya dan keluarganya. Namun untuk memperluas rumahnya, sang lelaki ini merasa sayang untuk mengeluarkan uang. Kemudian memutar otaknya, bagaimana caranya agar ia bisa memperluas rumahnya tanpa mengeluarkan banyak uang. Akhirnya, ia mendatangi Abu Nawas, seorang yang terkenal cerdik di kampungnya. Pergilah ia menuju rumah Abu Nawas. Si lelaki, "Salam hai Abu Nawas, semoga engkau selamat sejahtera." Abu Nawas, "Salam juga untukmu hai orang asing. Ada apa gerangan kamu mendatangi kediamanku yang reot ini?" Si lelaki lalu menceritakan masalah yang ia hadapi. Abu Nawas mendengarkannya dengan seksama. Setelah si lelaki selesai bercerita, Abu Nawas tampak terpekur sesaat, tersenyum, lalu ia berkata, "Hai Fulan, jika kamu menghendaki kediaman yang lebih luas, belilah sepasang ayam, jantan dan betina, lalu buatkan kandang di dalam rumahmu. 3 hari lagi kau lapor padaku. Bagaimana keadaan rumahmu?" Si lelaki ini menjadi bingung. Apa hubungannya ayam dengan luas rumah? Tapi ia tak membantah. Sepulang dari rumah Abu Nawas, ia membeli sepasang ayam, lalu membuatkan kandang untuk ayamnya di dalam rumah. 3 hari kemudian, ia kembali ke kediaman Abu Nawas. Dengan wajah berkerut, "Abu Nawas, bagaimana Fulan? Sudah bertambah luaskah kediamanmu?" Si lelaki, "Boro-boro ya Abu, apa kamu yakin idemu ini tidak salah? Rumahku tambah kacau dengan adanya kedua ekor ayam itu. Mereka membuat keributan dan kotorannya berbau tak sedap." Abu Nawas, sambil tersenyum, "Kalau begitu tambahkan sepasang bebek dan buatkan kandang di dalam rumahmu. Lalu kembalilah kemari 3 hari lagi." Si lelaki terperanjat, "Kemarin ayam, sekarang bebek, memangnya rumahnya peternakan?" "Apa?
Atau si cerdik Abu Nawas ini sedang kumat jahilnya? Namun seperti saat pertama kali, ia tak berani membantah. Karena ingat reputasi Abu Nawas yang selalu berhasil memecahkan berbagai masalah. Pergilah ia ke pasar, dibelinya sepasang bebek. Lalu dibuatkannya kandang di dalam rumahnya. Setelah 3 hari ia kembali menemui Abu Nawas. Abu Nawas, bagaimana Fulan? Kediamanmu sudah mulai terasa luas atau belum? Si lelaki, aduh Abu, ampun, jangan kau mengerjai aku. Saat ini adalah saat paling parah selama aku tinggal di rumah itu. Rumahku sekarang sangat mirip pasar unggas, sempit, padat, dan baunya bukan main. Abu Nawas, wah, bagus kalau begitu, tambahkan seekor kambing lagi, buatkan ia kandang di dalam rumahmu juga, lalu kembali ke sini 3 hari lagi. Si lelaki, apa kau sudah gila? Abu, kemarin ayam, bebek dan sekarang kambing, apa tidak ada cara lain yang lebih normal? Abu Nawas, lakukan saja, jangan membantah. Lelaki itu tertunduk lesu. Bagaimanapun juga yang memberi ide adalah Abu Nawas, si cerdik pandai yang tersohor, maka dengan pasrah pergilah ia ke pasar dan membeli seekor kambing. Lalu ia membuatkan kandang di dalam rumahnya. 3 hari kemudian dia kembali menemui Abu Nawas. Abu Nawas, bagaimana Fulan? Sudah membesarkah kediamanmu? Si lelaki, rumahku sekarang benar-benar sudah jadi neraka. Istriku mengomel sepanjang hari, anak-anak menangis, semua hewan-hewan berkotek dan mengembik, bau, panas, sumpek, betul-betul parah. Ya Abu, tolong aku. Abu, jangan suruh aku beli sapi dan mengandangkannya di rumahku. Aku tak sanggup ya Abu. Abu Nawas, baiklah, kalau begitu, pulanglah kamu, lalu juallah kambingmu ke pasar, besok kau kembali untuk menceritakan keadaan rumahmu. Si lelaki pulang sambil bertanya-tanya dalam hatinya, kemarin disuruh beli, sekarang disuruh jual, apa maunya si Abu Nawas? Namun, ia tetap menjual kambingnya ke pasar. Keesokan harinya ia kembali ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas, bagaimana kondisi rumahmu hari ini? Si lelaki, yah, lumayanlah Abu, paling tidak bau dari kambing dan suara embikannya yang berisik sudah tak kudengar lagi. Abu Nawas, kalau begitu juallah bebek-bebekmu hari ini. Besok kau kembali kemari. Si lelaki pulang ke rumahnya dan menjual bebek-bebeknya ke pasar. Esok harinya ia kembali ke rumah Abu Nawas. Si lelaki, syukurlah Abu, dengan perginya bebek-bebek itu, rumahku jadi jauh lebih tenang dan tidak terlalu sumpek dan bau lagi. Anak-anakku juga sudah mulai berhenti menangis. Abu Nawas, bagus, kini juallah ayam-ayammu ke pasar dan kembali besok. Si lelaki pulang dan menjual ayam-ayamnya ke pasar. Keesokan harinya ia kembali dengan wajah yang berseri-seri ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas, kulihat wajahmu cerah hai Fulan. Bagaimana kondisi rumahmu saat ini? Si lelaki, alhamdulillah ya Abu, sekarang rasanya rumahku sangat lega karena ayam dan kandangnya sudah tidak ada. Kini istriku sudah tidak marah-marah lagi. Anak-anakku juga sudah tidak rewel. Abu Nawas, sambil tersenyum, nah, kau lihat kan, sekarang rumahmu sudah menjadi luas, padahal kau tidak menambah bangunan apapun atau memperluas tanah bangunanmu. Sesungguhnya rumahmu itu cukup luas, hanya hatimu sempit, sehingga kau tak melihat betapa luasnya rumahmu. Mulai sekarang kau harus lebih banyak bersyukur, karena masih banyak orang yang rumahnya lebih sempit darimu. Sekarang pulanglah kamu, dan atur rumah tanggamu, dan banyak-banyaklah bersyukur atas apa yang dirizkikan Tuhan padamu, dan jangan banyak mengeluh. Si lelaki pun termenung sadar atas segala gambar layar telah disimpan ke pictures. Kekeliruannya, ia terpana akan kecendikiaan sang tokoh dan mengucapkan terima kasih pada Abu Nawas. 6 ekor lembu yang pandai berkata-kata. Pada suatu hari Sultan Harunur Rasyid menyuruh panggil Abu Nawas pula datang menghadap Baginda.
Sebab pikir Baginda, Abu Nawas sangat cerdik, jadi hendak diujinya. Maka Abu Nawas pun datanglah, lalu menyembah titah Sultan Harunur Rasyid kepadanya. Hai, Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu yang pandai berkata-kata dan yang berjanggut. Dalam 7 hari ini hendaklah sudah ada ke-6 binatang itu di sini. Jika tiada dapat olehmu, niscaya engkau kusuruh bunuh. Sembah Abu Nawas. Baiklah, Tuanku Syah Alam, patik junjung titah tuanku itu. Maka segala orang yang duduk pada majelis raja itu pun berkata sama sendirinya. Sekali ini matilah Abu Nawas dibunuh oleh Sultan Harunur Rasyid. Setelah itu maka Abu Nawas pun lalulah bermohon keluar, pulang ke rumahnya, serta sampai, lalu ia duduk berdiam diri memikirkan kehendak Amirul Mukminin yang demikian itu. Sehari pun tiada ia keluar dari dalam rumahnya. Sekalian orang yang melihat hal Abu Nawas itu, heranlah. Setelah sampai akan hari yang dijanjikan oleh Sultan Harunur Rasyid itu, barulah Abu Nawas keluar dari dalam rumahnya. Lalu ia berjalan menuju ke pangkalan orang nelayan. Di tengah jalan ia bertemu dengan orang-orang yang berjalan ke pangkalan itu jua, lalu dipanggilnya, "Hai orang muda, hari ini apa harinya?" Yang mana mengatakan yang betul hari itu, dilepaskan oleh Abu Nawas dan yang salah jawabnya, ditahannya orang itu. Maka berlain-lainlah jawab mereka itu, seorang mengatakan hari ini, seorang mengatakan hari itu, seorang pun tak ada yang betul jawabnya. Kata Abu Nawas kepada orang itu, "Kata engkau, hari ini dan hari anu, di sini tak ada ini, tak ada itu, tak ada anu, melainkan esok hari barulah yang betul, kita pergi menghadap Sultan Harunur Rasyid, di sanalah baru dapat yang betul itu." Keesokan harinya, pada majelis Raja Harunur Rasyid telah banyak orang berhimpun hendak melihat hal Abu Nawas juga, apakah jawabnya kepada Baginda. Kemudian datanglah Abu Nawas serta membawa 6 orang yang berjanggut. Telah sampailah Abu Nawas ke hadapan Baginda. Lalu ia berdatang sembah serta duduk pada majelis itu. Maka Raja Harunur Rasyid pun bertitah kepadanya, "Hai Abu Nawas, manatah lembu yang pandai berkata-kata dan yang berjanggut itu?" Sembah Abu Nawas sambil menunjuk kepada orang yang berenam itu, "Inilah ya Tuanku Syah Alam," sabda Amirul Mukminin. "Hai Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku ini?" Sembah Abu Nawas, "Ya Tuanku Syah Alam, tanyakanlah kepada mereka itu hari apakah sekarang ini." Maka ditanyailah oleh Sultan Harunur Rasyid orang-orang itu, berlain-lainlah nama hari yang mereka sebut itu. Kata Abu Nawas pula, "Jikalau mereka manusia, tahulah mereka akan nama hari itu. Apabila, jika tuanku tanyakan hari yang lain-lain, tentu bertambah-tambah tiada diketahuinya. Manusiakah atau binatangkah yang demikian itu? Inilah lembu yang pandai berkata-kata, serta berjanggut, ya tuanku." Maka Sultan Harunur Rasyid heran melihat hal Abu Nawas pandai sekali melepaskan dirinya itu. Setelah itu Amirul Mukminin pun menyuruh memberi persalin dan uang 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Sekalian orang heranlah. Setelah sudah, bermohonlah segala mereka itu pulang ke rumahnya masing-masing dengan sukacita. Abu Nawas pun pulang juga. Abu Nawas berani bertaruh pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh kawan-kawan sudah berada di situ. Mereka memang sengaja sedang menunggu Abu Nawas. Nah ini Abu Nawas datang. Kata salah seorang dari mereka, "Ada apa?" Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat, "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau berani melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Tuhan," kata Abu Nawas menentang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid.
Bukankah begitu hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu karena itu adalah pelecehan yang amat berat, hukumannya pasti dipancung. Kata Abu Nawas memberitahu, itulah yang ingin kami ketahui darimu, beranikah engkau melakukannya? Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Tuhan saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas ganti bertanya. 100 keping uang emas. Di samping itu Baginda harus tertawa tatkala engkau pantati, kata mereka. Abu Nawas pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa, apalagi ketika dipantati. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depan Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas hari-hari terasa amat panjang. Karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu, persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Dan tibalah giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran Baginda bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet, Paduka yang mulia? Hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah." Baginda Raja menyarankan, "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas. Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa, sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Secara tidak terduga sang pangeran yang menjadi pewaris tahta jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati tapi tidak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya Baginda Raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga.
sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap sangat banyak peserta. Namun tidak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan diri untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap meski Abu Nawas bukanlah seorang tabib. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit serius sang pangeran, sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Lah menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Abu Nawas berkata, "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan." Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran dan berkata, "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Ampun Baginda, hamba tidak bermaksud berlibur," kata Abu Nawas. "Jadi apa juga tujuanmu? Jelaskan." "Aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba menjelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Baginda Raja memberi izin Abu Nawas pergi selama 2 hari meski dengan rasa penasaran. Sekembalinya dari desa perjalanannya, Abu Nawas langsung menemui sang pangeran yang tengah terbaring lemas. Abu Nawas kemudian membisikkan sesuatu pada pangeran, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Setelah itu Abu Nawas langsung menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" tanya raja dengan kaget. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya Baginda kembali. "Beberapa hari yang lalu ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan oleh orang tua pengelana itu, tiba-tiba degup jantung pangeran bertambah keras saat mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda jika ia telah jatuh cinta pada seorang gadis desa tersebut," jelas Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Cara satu-satunya adalah dengan mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu," jawab Abu Nawas. "Bagaimana jika tidak?" tanya raja ragu-ragu. "Cinta itu buta tuanku, bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan segera mati," kata Abu Nawas meyakinkan. Baginda pun tidak bisa menolak saran Abu Nawas. Sang pangeran adalah pewaris tahta kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang Baginda Raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih Baginda Raja, Abu Nawas diberi hadiah atas bantuannya. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang anak bayi yang diakui oleh 2 orang ibu yang sama-sama sangat ingin memiliki anak. Hakim pun rupanya mengalami kesulitan memutuskan dan menentukan perempuan yang menjadi ibu bayi itu sebenarnya.
Kasus ini sudah berlarut-larut tanpa ada keputusan yang jelas. Hakim akhirnya menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan. Baginda pun turun tangan. Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja Harun al-Rasyid justru membuat kedua perempuan makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda pun putus asa. Mengingat tak ada cara-cara lain lagi yang bisa diterapkan, Baginda pun berpikir mungkin perlu memanggil Abu Nawas meminta bantuannya. Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak menjatuhkan putusan pada hari itu melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal seperti yang biasa dilakukan. Padahal penundaan itu hanya disebabkan oleh hal lain, yaitu seorang algojo yang harusnya masuk dalam taktik Abu Nawas tidak berada di tempat. Keesokan hari sidang pengadilan diteruskan lagi. Abu Nawas memanggil algojo dengan pedang di tangan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu saling memandang. Karena dari awal mereka memang sudah sepakat untuk tidak membawa bekal, maka satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa lapar adalah dengan mencari derma. "Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian," kata pendeta. Tanpa banyak bicara Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari rumah satu ke rumah lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tidak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga. Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?" Kata Abu Nawas. "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi 2 sama rata dan membaginya kepada kalian," kata Abu Nawas mengancam dengan spontan. Perempuan pertama girang bukan kepalang, setuju akan tindakan yang akan dilakukan Abu Nawas, sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. "Jangan, tolong jangan dibelah bayi itu, biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega. Pemilik sebenarnya bayi tersebut sudah diketahui. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tidak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasih, Baginda memberikan sejumlah hadiah atas bantuannya yang sangat berguna. "Kita adakan lomba, barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak, yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," pendeta itu menjelaskan. Abu Nawas setuju. La tidak memberi komentar apa-apa. Ia sudah tahu jika itu memang akal bulus yang sudah mereka rencanakan untuk menjebaknya, dan yang jelas mereka pasti tidak akan mengakui tentang kehebatan mimpi Abu Nawas nantinya. Oleh sebab itu ia pun mulai memikirkan jalan keluarnya. Hari pun mulai malam, embun mulai turun ke bumi, pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tidur. Karena perut lapar, Abu Nawas tidak bisa tidur. La hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawan sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan yang sudah dibeli tadi.
Tanpa berpikir dua kali Abu Nawas langsung melahap habis bersama makanan bagian kawan-kawan hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri langsung bercerita, "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan, betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya, "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya." Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam. Bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dai ahli yoga mulai tidak sabar. Mereka pun menanyakan mimpi yang dialami Abu Nawas. Abu Nawas pun mulai bercerita, "Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam, aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu," kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Mau tidak mau mereka harus mengakui kehebatan mimpi Abu Nawas, meski dengan rasa lapar yang sangat mencekam dan perasaan menyesal yang amat sangat karena telah berani Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang berpikir keras di atas singgasananya. Ia sedang memikirkan cara untuk menjebak Abu Nawas dalam sebuah kesalahan, sehingga ia dapat memberi hukuman pada Abu Nawas. Rencana ini dilakukan bukan tanpa alasan. Sudah beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya malu di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah akhirnya Raja hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas dan berharap Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut. Ketika cara sudah ditemukan, segala sesuatu pun mulai dipersiapkan. Abu Nawas lalu diundang dalam sebuah jamuan makan bersama para petinggi negeri. Ketika semua tamu undangan sudah berhadir termasuk sang target si Abu Nawas, Baginda pun mulai bertanya, "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap, tolong segera ambilkan." Perintah Baginda. Abu Nawas keheranan dengan perintah Baginda, karena tidak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin ini jebakan, sepertinya aku harus waspada," pikir Abu Nawas. Ia pun menuruti perintah Baginda. Setelah mengambil ayam panggang tersebut, Abu Nawas kemudian bermaksud memberikannya langsung kepada Baginda sesuai perintah. Namun, Baginda belum langsung menerimanya. Akan tetapi ia kembali berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Segera Abu Nawas melaksanakan perintah Baginda. Akan tetapi begitu ia hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Baginda kembali menyela. "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya, jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu, dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku juga akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung." Ternyata dugaan Abu Nawas kamu ada sepotong ayam panggang menjebaknya. Silakan Abu Nawas merasa bingung segera dengan Abu Nawas melaksanakan perintah Baginda itu.
Dalam kebingungannya, ia hendak menyantap ayam panggang tersebut. Ayam panggang tiba-tiba Baginda kembali memuaskan rasa laparnya. Tapi ingat sejak sampai di istana, dengarkan dulu malah menjadi petaka baginya. Kamu memotong paha ayam pun mulai memutar otak cerdasnya untuk menemukan ide meski sedang di bawah tekanan. Maka aku juga akan memotong dadamu. Menjadi tegang. Tidak para pejabat saling memandang dan ada yang dan memakan kepala ayam mereka itu, yang hadir tidak mengerti dengan maksud Baginda terhadap Abu Nawas. Kalau kamu hanya mereka juga tidak diberitahukan sebelumnya. Akibatnya mereka hanya bisa menebak-nebak di dalam hati. Waktu terus berjalan hingga beberapa saat lamanya. Baginda dan para pejabat kerajaan mulai menikmati hidangan yang disediakan. Sedang Abu Nawas hanya bisa memegang dan melihat-lihat ayam panggang saja. Tidak berapa lama setelah itu, Abu Nawas mulai bertingkah aneh. Ia mulai membolak-balikkan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Baginda dan para pejabat yang hadir mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Mereka terus memperhatikan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya tepat di bagian, pantat daging ayam panggang yang kelihatan sangat lezat itu. Ia pun terus melakukan itu berulang-ulang. Kemudian tiba-tiba ia berkata, "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku, dan jika aku diam saja maka aku akan digantung. Tetapi coba lihat sekarang, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Maksud hamba adalah jika hamba melakukan demikian maka Baginda juga akan membalasnya demikian. Layaknya ayam ini, nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat suasana yang tegang menjadi tampak tidak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, karena takut dihukum raja. Sementara itu, Baginda Raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya, merasa sangat malu. Baginda pun cepat-cepat berencana merubah keadaan yang sangat memalukannya itu. Ia pun segera memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa serta ayam panggang dan beberapa makanan lain, karena ia belum sempat makan. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran," kata raja. Abu Nawas pun segera pamit pulang beserta ayam panggangnya. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk makan bersama menikmati ayam panggang yang tadi hampir saja menjadi petaka baginya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Seperti biasanya Baginda ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sejauh mana ia bisa lolos dari hukuman Baginda. Sesampainya Abu Nawas menghadap, Baginda mulai bertitah, "Hai, Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot dan pandai bicara. Aku ingin engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu. Jika gagal, aku akan menggantungmu," kata Baginda mengancam. Tidak ada pilihan lain bagi Abu Nawas selain menyanggupinya. "Baiklah, Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah tuanku," jawab Abu Nawas. Baginda mengira kali ini Abu Nawas pasti akan celaka, karena tidak akan ada lembu berjenggot dan pandai bicara. Setelah menerima titah Baginda, Abu Nawas memohon diri untuk pamit pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mulai memeras otaknya untuk mencari jalan keluar. Berhari-hari ia terus di dalam rumah, tapi belum juga mendapatkan cara yang pas untuk masalah seperti itu, hingga tibalah di pagi ke-7 yang merupakan saat-saat yang mendebarkan.
Akan tetapi Abu Nawas tidak ambil pusing karena semalam ia sudah menemukan cara yang jitu untuk mengganti hukumannya yang mengancam nyawa menjadi hadiah besar. Setelah selesai mandi dan sarapan, Abu Nawas pun berangkat menuju pasar. Tujuannya adalah mencari 6 ekor lembu yang pandai bicara. Sesampainya di pasar, di tengah kerumunan orang tiba-tiba ia berteriak, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" tanya Abu Nawas. Sontak pandangan semua mengarahkan padanya. Abu Nawas pun mulai menanyai mereka satu persatu. Namun dari sekian banyak orang yang menjawab, sebagian besar dari mereka tidak bisa menjawab dengan benar. Abu Nawas pun memperlihatkan kegeramannya pada orang-orang yang tidak bisa menjawab tadi. Begitu saja tidak bisa menjawab. Kalau begitu, mari kita menghadap Sultan Harun al-Rasyid untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Karena merupakan salah seorang kepercayaan Baginda Raja, mereka pun menuruti Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas memilih 6 orang di antara mereka yang paling bodoh untuk dihadapkan pada Baginda. Pendapa istana sudah dipenuhi oleh warga masyarakat ingin menyaksikan kehebatan atau nasib malang Abu Nawas jika nantinya gagal menjalani titah paduka raja. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Abu Nawas yang dinanti-nanti sudah sampai dan segera menyembah paduka bersama 6 orang berjenggot. Baginda pun merasa sudah tidak sabar, kemudian bertanya, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas memilih 6 orang di antara mereka yang paling bodoh untuk dihadapkan pada Baginda. Pendapa istana sudah dipenuhi oleh warga masyarakat ingin menyaksikan kehebatan atau nasib malang Abu Nawas jika nantinya gagal menjalani titah paduka raja. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Abu Nawas yang dinanti-nanti sudah sampai dan segera menyembah paduka bersama 6 orang berjenggot. Baginda pun merasa sudah tidak sabar, kemudian bertanya, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?"